Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji masalah perkembangan siswa. Sebenarnya ini adalah pengulangan ya dari mata kuliah psikologi perkembangan. Jadi pada semester ini kita akan mengaitkan beberapa teori-teori perkembangan dengan teori-teori dalam psikologi pendidikan, sehingga materi ini diperlukan sebagai bekal mengingat kembali gitu ya materi-materi awal yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, terkait perkembangan siswa, kita akan memulai dengan tahapan perkembangan. Jadi tahapan perkembangan sendiri sebenarnya ada beberapa pendapat gitu ya. Nah, salah satunya memang kalau kita kontekskan dengan tahapan perkembangan yang ada, ini kita bisa membagi menjadi beberapa tahapan. Jadi tahapan perkembangan itu diawali dengan masa di dalam kandungan, kemudian masa kelahiran, bayi, sampai kemudian akhirnya nanti ada di masa kematian. Dalam konteks ini saya bedakan yang akan kita bahas adalah pada area berwarna kuning. Kenapa? Karena di psikologi pendidikan kita akan mengkaji banyak masalah perkembangan anak pada usia sekitar 3 tahun sampai di usia sekitar 22 tahun atau remaja akhir. Tapi nanti yang akan lebih banyak sebenarnya di remaja awal. Nah, perkembangan anak-anak ini anak-anak awal, mohon maaf ini anak-anak awal ini pada usia biasanya 3 sampai 7 tahun. Ya, ini disebut sebagai anak usia dini kalau di sekolah atau TK dan PAUD. Kemudian untuk anak-anak akhir ini adalah masa-masa sekolah dasar, remaja awal, ini adalah masa SD sampai SMP, dan SMP sampai SMA. Kemudian di remaja akhir ini 18 sampai 23 tahun. Ini adalah masa perkuliahan S1 atau D3 atau D4. Nah, tahapan-tahapan perkembangan itu diperlukan untuk menyesuaikan ya milestone apa yang dicapai pada setiap tahapan perkembangan tersebut. Nah, sebagai contoh adalah mengkaji masalah aspek perkembangannya. Jadi kita akan mengkaji aspek-aspek apa? Aspek fisik. Aspek fisik ini berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, ya. Kemudian motorik ini berkaitan dengan gerakan, aspek bahasa, bagaimana komunikasi, kemudian aspek kognitif, sosial emosi, dan juga aspek kepribadian. Nah, aspek-aspek ini memang dikaji dalam psikologi perkembangan. Tapi kita hari ini hanya akan mengkaji secara umum. Nah, anak-anak usia 3 sampai 12 tahun yang masuk kategori anak, ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, itu sebenarnya adalah pada masa-masa usia sampai 5 tahun. Ya, kemudian nanti setelah itu berkembang, akan tapi tidak pesat. Nah, sebagai contoh, ya, untuk pertumbuhan fisiknya, anak usia 4 atau bisa ada yang memulai di usia 5-6 bulan, ini pertumbuhan fisiknya berkaitan dengan pertumbuhan gigi misal. Nah, berkaitan dengan tinggi dan berat badan, anak usia 3-5 tahun ini bertambah cukup signifikan, sedangkan nanti di usia 6 tahun ini akan lebih lambat. Begitu juga berkaitan dengan berat badannya. Nah, perkembangan otak ini akan sangat signifikan di usia 3-5 tahun, sehingga seringkali disebut sebagai golden age, karena 90% otak itu sudah berkembang di usia ini. Pada remaja, tinggi dan berat badan ini signifikan, ya. Kemudian muncul ada menstruasi, ada mimpi basah bagi laki-laki, dan disinilah ada perubahan hormonal. Nah, kemudian apa implementasinya atau implikasinya dalam psikologi pendidikan? Jadi guru atau konselor ini bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa berkaitan dengan pertumbuhan fisiknya. Misalnya adalah rasa tidak percaya diri berkaitan dengan misalnya berat badannya yang berlebih
untuk anak perempuan ya seringkali seperti itu, atau tinggi badannya yang kurang. Karena seringkali sekarang ada fenomena yang benar-benar menuntut satu komunitas dia harus langsing semua gitu ya. Ada komunitas lidi-lidian yang itu beratnya dipatok gitu ya, misalnya tidak boleh lebih dari sekian kilogram. Nah, kemudian guru bisa memperlakukan siswa, ini bisa dalam olahraga, dalam kebijakan-kebijakan berkaitan dengan fisik, ini disesuaikan dengan usianya. Kemudian berikutnya adalah perkembangan motorik. Nah, secara umum motorik kita ada motorik halus dan motorik kasar. Jadi kalau motorik kasar ini adalah melibatkan otot besar, motorik halus ini melibatkan otot kecil. Nah, perkembangan motorik pada anak ini yang motorik halus 3-5 tahun ini perkembangannya adalah pada meronce, mengambil benda dengan alat ya capitan seperti itu atau antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian menggunting, melem, menata balok. 7 tahun ke atas ini kemampuannya menulis, membangun benda secara kompleks, membuat kerajinan tangan, menali sepatu, dengan rapi dan juga menganyam. Sedangkan pada usia remaja, ini meningkatkan kapasitas sebelumnya. Motorik kasarnya 3-5 tahun ini berlari, memanjat, menendang bola, bersepeda gitu ya. Pada usia 6-12 tahun sudah lebih kompleks, seperti berenang, bermain sepak bola, olahraga yang sifatnya kompleks. Kemudian pada remaja ini sama, meningkatkan kapasitas atau kompetensi masa sebelumnya. Berikutnya adalah perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah, ya, logika dan juga pemrosesan informasi. Memang yang sering kali kemudian dikaji adalah teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget. Nah, bagaimana teori ini? Teori ini melibatkan 4 tahapan, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sensori motor ini ditandai dengan adanya stimulasi berkaitan dengan 5 panca inderanya, ya, 5 inderanya. Jadi ketika ada respon positif yang dilakukan oleh anak, berarti dia sudah memenuhi perkembangan secara kognitifnya. Nah, pada anak usia 3-5 tahun ini memasuki masa operasional. Jadi anak sudah mulai memahami prinsip operasi, ya, tapi sistemnya adalah mengenal. Jadi mengenal huruf, abjad, warna, simbol, ya, kemudian bisa mengklasifikasikan, misalnya berat, ringan, besar, kecil, panjang, pendek, akan tapi belum sempurna. Anak juga sudah memahami pola-pola tertentu, ya, pola-pola sederhana. Kemudian operasional konkret ini usia 7-11 tahun. Nah, disinilah kemudian anak sudah benar-benar memahami prinsip operasi. Anak-anak sudah mulai mengembangkan pemikirannya sendiri, bisa menghitung, membaca, menulis, dan kemudian yang dipahami oleh anak itu adalah hal-hal yang sifatnya konkret. Jadi ada bendanya, terlihat medianya, atau ada gambarnya. Kemudian operasional formal, 11 tahun ke atas, setelah usia 11 tahun, anak sudah mampu membuat dugaan atau hipotesis. Kemudian sudah mampu membuat pemecahan masalah secara kompleks, logis, dan juga rasional. Nah, kemudian masalah-masalah yang muncul ya pada perkembangan kognitif adalah kenapa anak usia dini, misalnya 3-5 tahun ini belum boleh gitu ya diajari untuk membaca atau dipaksakan untuk membaca. Nah, karena kembali pada prinsip operasional yang ada di sini. Jadi kalau secara usia itu memang anak-anak masih mengenal. Jadi nanti akan bisa menghitung, membaca, dan menulis di usia 7-11 tahun. Nah, akan tetapi memang tergantung pada perkembangan anaknya. Jadi ada anak-anak tertentu yang sudah memiliki kecepatan dalam perkembangannya gitu. Tapi tidak kemudian boleh dipaksakan. Bagi yang belum mampu, berarti anak itu memang akan masuk pada fasenya di usia 7 tahun. Kemudian di usia berapa anak mulai berhitung? Nah, ini juga kita harus kembali pada teori perkembangan kognitif.
Karena seringkali yang ada di masyarakat orang tua itu khawatir ya, anaknya tidak akan bisa membaca dan berhitung. Kemudian pada perkembangan kognitif implementasinya juga pada materi apa yang boleh diberikan pada usia 7 tahun, pada usia 11 tahun dan seterusnya. Strategi pembelajaran apa yang tepat gitu ya. Jadi tentunya berbeda anak-anak usia sekolah dasar dengan anak usia dini, model pembelajarannya strateginya berbeda. Dengan anak remaja juga berbeda. Ini yang kemudian perlu menjadi pertimbangan. Kemudian cara penilaian juga berbeda. Nggak mungkin kemudian anak usia dini dia diminta untuk mengisi lembar kerja gitu ya, lembar soal gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, berikutnya adalah perkembangan psikososial yang berkaitan dengan sosial dan juga emosinya. Nah, di sini ini yang banyak digunakan sebagai rujukan adalah teorinya Erikson. Jadi Erikson ini membagi tahapan-tahapan perkembangan psikososial ini berdasarkan usianya. Yang pertama adalah trust vs mistrust. Jadi pada usia 0 sampai 1 atau maksimal 2 tahun ini individu akan membangun kepercayaan dari lingkungan. Sehingga anak-anak yang pada usia ini ketika dia membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian segera ditolong, maka dia akan percaya, mudah percaya membangun kepercayaan pada lingkungannya. Tapi anak-anak yang sering dibiarkan menangis, maka dia kemudian akan sulit percaya kepada lingkungannya. Berikutnya adalah autonomi VSIM. Pada usia kurang lebih 1 sampai 3 tahun, ini di sini kontrol terhadap kemandirian sebagai kata kuncinya. Jadi anak-anak di usia ini akan sudah mulai belajar untuk mengembangkan kemandiriannya. Bagaimana kemudian orang tua bisa mengkondisikan ini? Jadi anak-anak di usia 1 sampai 3 tahun ini biarkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sederhana secara mandiri agar anak terbiasa untuk mengembangkan kemandiriannya. Perkembangan berikutnya adalah inisiatif eskul 3 sampai 6 tahun. Jadi dia mengembangkan bagaimana dia mampu melakukan aktivitas tertentu dan mampu mengatakan tidak jika memang dia tidak nyaman. Nah, pada usia ini memang individu dibangun bagaimana dia percaya pada kemampuan yang ada pada dirinya. Berikutnya adalah industri vs inferiority, 6 sampai 12 tahun. Jadi produktivitas ini sesuai dengan kompetensinya. Jadi bagaimana anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ini dipercaya untuk produktif, melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang dia minati, apa yang dia suka. Karena anak-anak yang diberi kepercayaan maka dia akan produktif. Anak-anak yang kemudian terlalu diarahkan maka dia malah justru tidak produktif. Kemudian berikutnya adalah identity vs confusion, 12 sampai 19 tahun. Ini menentukan siapa jati dirinya dan memilih apa passion-nya. Jadi pada usia ini individu akan memilih ya akan menjadi seperti apa dirinya. Sehingga ini menjadi masa yang penting bagi orang tua untuk bisa memberikan keleluasaan, kebebasan anak untuk berpendapat, untuk memilih apa yang dia suka, untuk memilih apa passion-nya tanpa menghilangkan fungsi kontrol dari orang tua. Kemudian berikutnya adalah intimacy vs isolation, 19 sampai 25 tahun. Ini adalah membangun relasi dan pekerjaan. Di usia 25 sampai 50 tahun ini generativity vs stagnation, yaitu bagaimana menurunkan budaya kepada penerusnya. Dan yang terakhir adalah integrity vs despair, ini untuk evaluasi. Nah, yang akan kita banyak singgung nantinya adalah dari masa autonomi sampai kemudian di masa identity vs confusion. Nah, perlu diketahui bahwa setiap tahapan ini akan mempengaruhi tahapan berikutnya, sehingga menjadi penentu ketika di awal perkembangan individu, anak memang sudah berkembang sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapatkan pada usia itu. Baik, itu saja terkait materi hari ini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.